Oke, balik lagi dengan Pak Theo di sini ya kan. Kita balik lagi untuk mempelajari tentang data ya kan. Data saat ini kalian sudah belajar apa sih itu data ya kan. Bahkan kalian juga sudah belajar membaca tentang data dalam bentuk seperti ini kira-kira namanya apa? Betul, data dalam bentuk tabel. Juga kalian bahkan juga bisa membaca data seperti ini, data dalam bentuk bar ya kan atau diagram batang, atau juga kalian bahkan bisa membaca hal yang seperti ini berupa titik-titik doang ya kan. Nah, sekarang kalau kamu sudah mengerti ya kan, sudah mengerti tentang materi-materi tersebut, kita akan belajar mengenai hal yang baru. Jadi, buka mata kalian, buka telinga kalian, kita siap-siap untuk bercanda. Maksudnya adalah kita akan bersiap-siap untuk membuat sebuah data part 1. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui setelah kalian bisa membaca data-data tersebut, perlu halnya kalian juga perlu membuat sebuah data. Nah, membuat sebuah data di sini bukan kalian memanipulasi data ya, bukan, tapi kamu bisa menyajikan data berdasarkan keterangan yang diberikan oleh seseorang atau keterangan yang diberikan oleh sebuah keadaan atau keterangan yang diberikan oleh sebuah keterangan. Ya gitu. Jadi kamu bisa menyajikan data-data tersebut menjadi lebih mudah dan lebih simpel untuk dipahami. Ya kan? Nah, langkah-langkahnya itu untuk membuat data kita perlu melakukan hal-hal berikut ini yang perlu. Ini fundamental sekali. Fundamental itu istilahnya apa ya? Fundamental itu istilahnya adalah penting. Nah, hal-hal tersebut adalah yang pertama. Nah, itu sudah tertampil semua. Satu, mengumpulkan informasi. Dua, menentukan kelompok dan frekuensi berdasarkan pertanyaan atau kebutuhan yang ada. Jadi, kita nggak bisa asal menentukan kelompok, asal menentukan frekuensi, ya kan? Kita nanti akan bahas, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, membuat seri datanya. Keempat, menuangkannya dalam bentuk data yang ditentukan. Ingat, ada data dalam bentuk apa? Satu, tabel. Dua, diagram. Yang terakhir adalah beri judul kepada data tersebut. Nah, perlu kalian ketahui untuk langkah kelima ini sebenarnya bisa di tahap pertama juga. Tapi kalau Pak Theo sih lebih suka menaruhnya di tahap terakhir karena yang paling penting itu adalah menentukan kelompok dan frekuensi yang ada. Cuma kalau kamu mengatakan, Pak, lebih baik beri judul dulu kepada data, baru kita menentukan hal-hal yang lain. Itu tidak apa-apa. Sangat sah untuk kamu melakukan hal itu. Karena ya seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan, bisa lewat udara, bisa lewat lautan, bisa lewat daratan. Nah, kalau ke daratan nggak mungkin karena kita terpisah laut. Oke. Nah, yang pertama, mengumpulkan informasi ini maksudnya apa sih? Nah, seperti pengertian data yang kemarin, pengertian data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, kita perlu mengumpulkan sebuah informasi yang benar dan nyata sebelum kita bisa menyajikannya kepada orang lain ya kan untuk membuat sebuah data yang valid gitu kan. Kita harus pertama-tama mengumpulkan informasi. Nah, berhubung kalian masih kelas 5 dan mungkin masih belajar mengenali data ya istilahnya. Jadi kita akan belajar melalui soal terlebih dahulu. Di sini Pak Teo punya soal nih. Nah, itu sedikit kecil-kecil ya tulisannya ya. Mungkin buat kalian yang menggunakan YouTube di resolusi 360 nggak bisa atau 240, wah malah nggak bisa, apalagi 144 pixel ya nggak bisa, minimal harus 480 untuk bisa membaca soal tersebut, atau mungkin 720 lah ya, nggak apa-apa, mahal-mahal dikit lah, ya kan. Nah, di sini kita ada informasi ibu pergi ke pasar bersama Adi untuk membeli buah-buahan. Ketika pulang dari pasar, ibu membawa 3 buah tas yang berisi buah. Di tas pertama terdapat apel sebanyak 5 buah, jeruk 6 buah, dan semangka 1 buah. Di tas kedua terdapat jeruk 7 buah, nanas 3 buah, dan pir 10 buah. Dan di tas ketiga terdapat apel sebanyak 10 buah dan semangka 1 buah. Buatlah data buah yang ibu beli.
Nah, kita setelah mengumpulkan informasinya cukup jelas atau enggak, itu kamu pelajari, ya kan? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke menentukan kelompok dan frekuensi. Kita lihat di sini. Di situ ada buatlah data yang ibu beli. Data buah yang ibu beli, maaf. Caranya bagaimana sih supaya kita bisa membuat kelompok dan frekuensi yang benar, ya kan? Caranya cukup simpel, yaitu perhatikan perintah dalam soal tersebut. Jadi kalau besok kamu mau membuat sebuah data, caranya untuk menentukan kelompok dan frekuensinya adalah perhatikan perintah atau permintaan yang diajukan kepada kalian. Kalau di sini kan dalam soal berarti perintah dalam soal. Kalau misalnya kamu besok sudah menjadi orang statistika mungkin, atau mungkin kamu disuruh mendata yang ada di dalam kelasmu, berarti kan sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, itu adalah perhatikan perintah dalam soal tersebut. Perhatikan perintah dalam permintaan seseorang juga, ya kan? Itulah kenapa Pak Theo di dalam soal-soalnya selalu memberikan perintah yang mungkin bagi kalian, Pak kok begini Pak perintahnya membuat bingung. Sebenarnya nggak bingung juga sih. Ya, kalau dibaca sekilas bingung. Maka itu karena membaca perintah dan memahaminya sangat penting. Inilah alasannya. Karena memang keterangan-keterangan yang diberikan itu kita perlu mendengarkan dengan baik dan memahaminya dengan baik, ya kan? Kita lanjut. Caranya perhatikan soal tersebut. Di sini Pak Teo akan kotakin. Nah, ini soalnya adalah apa? Buatlah data buah yang ibu beli. Jadi kamu suruh mendaftar apa? Buah, ya kan? Mendaftar buah. Jadi kalau sudah jelas soalnya disuruh mendata buah, ya kamu jangan mendata hewan. Itu sudah sangat salah, ya kan? Karena kamu disuruh mendata buah, yang dibeli buah bukan hewan. Apalagi kalau kamu mendata beras. Nggak bisa karena beras bukanlah buah, gitu ya. Nah, di sini kamu lihat. Dari perintah yang ada, kita bisa melihat kalau kelompok yang dimaksudkan adalah data buah, berarti dari data buah itu bisa disimpulkan bahwa kelompoknya adalah buah, gitu ya. Jadi kelompoknya adalah buah. Lah untuk menentukan frekuensinya ya simple. Kalau kita sudah bisa mendapatkan kelompoknya, kita bisa menentukan frekuensinya. Itu ya. Nah, lanjut kalau sudah kamu mengetahui apa kelompok dan frekuensinya, apa kelompoknya, Ding? Apa kelompok yang harus ditentukan? Kita buat yang ketiga, yaitu buat seri datanya. Perlu kalian ketahui jika kalian membuat seri data itu harus mengurutkan. Jadi tidak bisa asal kamu campur. Jadi seri datanya apa? Jenis buah. Berarti ya kamu harus menentukan jenis buah apa dulu gitu loh. Buah misalnya buah jeruk, ya jeruk kamu kumpulin sendiri, durian kamu kumpulin sendiri, dan lain-lain kamu kumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau kamu campur-campur, itu bukan membuat data yang benar. Itu membuat sop buah atau es campur. Oke? Nah, di sini kita lihat yang tadi kan kita balik dulu, datanya adalah buah, berarti kita harus mengelompokkan seri datanya sesuai dengan buah-buah yang ada di dalam tas tersebut. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah disediakan soal yang tadi. Ibu pergi ke pasar bersama adik bla 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 bla, buat data buah yang ibu beli. Kita tentukan buah apa dulu yang pertama nih Pak Theo, kita baca ya. Ibu pergi bersama adik untuk membeli buah-buahan. Ketika pulang dari pasar, ibu membawa 3 buah tas yang berisi buah. Di tas pertama terdapat apel. Nah, ini sudah ketemu kan? Yang kelompok pertama, supaya simpel, kita langsung tentukan aja. Apel. Ya kan? Tapi apakah apel ada di tas pertama doang? Kita baca lagi. Tas pertama terdapat apel sebanyak 5 buah, jeruk 6 buah, dan semangka 1 buah. Tas kedua terdapat jeruk 7 buah, nanas 3 buah, dan pir 10 buah. Dan di tas ketiga terdapat apel sebanyak 10 buah dan semangka 1 buah. Jelas ya? Kelihatan ya? Jadi apelnya ada di 2 tas. Berarti apel di sini ada 2. Ya, itu supaya kamu nggak bingung. Besok boleh kamu beri tanda. Entah silang, entah apa. Intinya adalah diberi tanda. Kalau misalnya kamu merasa, nggak saya beri tanda sudah bisa, silahkan. Ya, tapi kadang memang
Kita harus beri tanda supaya apa sih? Nggak bingung, karena data ini yang bingung adalah menganalisanya, menelitinya, itu yang bingung. Ya, lanjut setelah apel ada apa? Jeruk. Nah, di sini juga kita perhatikan jeruknya ada berapa. Di situ ada 2, sudah Pak Tio kotak warna hijau ya. Selanjutnya adalah nanas. Nah, nanas kamu cek tas pertama ada nggak ada, tas kedua ada, tas ketiga nggak ada. Berarti nanas ada di tas kedua saja. Beri tanda dulu aja. Selanjutnya adalah semangka. Nah, semangka ini ada 2, ya berarti kotakin 2 atau kamu beri tanda 2 dulu gitu ya. Yang terakhir adalah pir. Nah, kalau kamu sudah menganalisa semuanya, apakah ada yang lain lagi? Nggak ada. Berarti kalau sudah kelompok, kita sekarang tentukan frekuensinya. Ya kan? Kita lihat, kalau ini sekalian ini ya. Apel yang di tas pertama, di kotak pertama itu ada apel sebanyak 5 buah. Kamu itu dulu, simpan dulu. Yang kedua adalah apel sebanyak 10 buah. Berarti di kelompok apel, frekuensinya adalah 15. Ya kan? Kenapa? Karena 10 ditambah 5. Di tas pertama ada 5, di tas ketiga ada 10. Berarti totalnya ada 10 buah. Karena di data yang diminta, kelompoknya adalah dari buahnya, dari jenis buahnya. Beda kalau perintahnya lain. Itu nanti ya. Nah, dari situ apel ada 15. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, silahkan balik lagi, dengarkan penjelasan. Kalau masih nggak ngerti, tanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Ya. Nah, kalau sudah tahu, sekarang coba pause video ini, tentukan frekuensi dari kelompok yang lain. Pak Teo beri waktu. Silahkan di pause ya. Kalau sudah siap, silahkan lanjutkan video ini. Oke, Pak Teo anggap sudah selesai. Di sini kita lihat jeruk ada 6 doang? Enggak. Jadi di tas pertama jeruk ada 6, di tas kedua jeruknya ada 7. Berarti jumlah jeruknya adalah 13. Selanjutnya ada nanas. Nanas 3. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Berarti ya disimpan aja berapa ya kan? Begitu pula dengan semangka. Lihat dulu ada berapa. Kemudian pir. Kalau sudah, silahkan cek jawaban kalian. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi apelnya 15, jeruknya 13, nanasnya ada 3, semangkanya ada 2, dan pirnya ada 10. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah bisa menentukan kelompok dan frekuensinya, kita masuk langkah selanjutnya, yaitu tuangkan data yang ada dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, berhubung kita yang pertama ini tidak buat yang susah-susah dulu, sebenarnya gampang semua sih, tapi kita perlangkah aja. Yang pertama ada dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi, kita tuangkan dalam bentuk tabel, ya kan? Pak Tio sudah siapkan di sini. Apel, jeruk, nanas, semangka, pir sudah ada frekuensinya. Di situ ada kelompok dan frekuensi. Simple, ya kan? Kita tinggal masukkan satu-satu. Tek tes. Nah, apel frekuensi 15, jeruk 13, nanas 3, semangka 2, pir ada 10. Lebih bagus lagi kalau misalnya kamu urutkan. Misalnya ada data yang paling kecil menuju yang paling besar. Jadi yang paling pertama adalah semangka, nanas, kemudian jeruk. Semangka, nanas, kemudian pir, baru jeruk dan apel. Atau intinya adalah datanya rapi. Sehingga dibaca itu enak. Oh, jadi kita tahu ketika ada orang membaca, oh jadi yang di bawah ibu itu apelnya ada 15 di 3 itu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Gitu loh istilahnya. Ya, itu adalah menyajikan data yang baik dan benar. Nah, kamu lihat di situ. Sudah mengerti nggak? Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke contoh soal. Oh, sorry. Ternyata setelah kamu memasukkan semua data yang ada, kelompok dan frekuensi dengan benar, maka selanjutnya tugas kalian adalah memberi judul kepada data tersebut. Memberi judul kepada data tersebut. Nah, di sini Pak Tio sudah punya. Judul yang paling tepat apa? Yang pertama, A. Data buah yang dijual di pasar. B. Data buah yang ada di tas pertama. C. Data buah yang dibeli ibu di pasar. D. Data buah yang harganya mahal.
Data buah yang berukuran besar. Mungkin kalau kalian lupa soalnya tadi apa, silakan balik videonya ya kan. Bukan balik video, rewind videonya dulu, kemudian cek soalnya apa. Kalau sudah tahu, silakan ditebak. Berarti beri waktu sebentar ya. Judulnya adalah C. Data buah yang dibeli ibu di pasar. Itu adalah judul yang baik. Oke? Sudahkah kalian mengerti? Jika belum, jangan lupa mengulang bagian yang belum dimengerti. Oke? Nah, kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama. Sebuah kebun binatang mempunyai banyak jenis binatang. Beberapa di antaranya yang tercatat adalah singa sebanyak 15, jerapah sebanyak 7, buaya sebanyak 20, zebra sebanyak 25, harimau sebanyak 5, dan kuda sebanyak 10. Nah, anak-anak, langkah pertama mengumpulkan informasi. Informasinya sudah, yaitu dalam soal ini. Yang kedua adalah apa? Menentukan kelompok dan frekuensinya. Dari mana tadi? Dari perintah. Perintahnya apa? Buatlah data hewan yang ada di kebun binatang tersebut berdasarkan jenis makanannya. Jelas ya, berdasarkan apa? Jenis makanannya. Sedangkan kalian tahu bahwa jenis makanan yang ada untuk hewan ada 3, yaitu apa? 1 herbivora, 2 karnivora, dan 3 adalah omnivora. Nah, kalau di situ kamu bisa cek ada pemakan apa aja. Ya, di situ ada 2 kategori, yaitu yang pertama kelompoknya adalah 1 pemakan rumput. Ini bukan pemakan rumput ya, mungkin istilahnya adalah pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah pemakan daging. Apakah ada yang omnivora? Nggak ada, sehingga kelompoknya bisa dikatakan hanya ada 2 jika dikelompokkan berdasar jenis makanannya. Nah, kita cek yang pertama adalah pemakan rumput atau pemakan tumbuhan ya. Ada apa aja? Ya, betul. Jawabannya adalah jerapah, zebra, dan kuda. Ya kan? Sedangkan untuk pemakan daging, ada apa aja? Ya, jawabannya adalah singa, buaya, dan harimau. Karena dalam kelompok ini semuanya ditotal, satu kelompok, maka semuanya ditotal. Sama dengan ini ya. Berarti jerapah, zebra, dan kuda ada 42 ekor. Pemakan daging, singa, buaya, dan harimau ada 40 ekor. Dapatnya dari mana? Itu sudah tertampil. Ya kan? Jelas ya? 1, informasi sudah ada. 2, menentukan kelompok sudah dapat. 3, membuat seri datanya, yaitu menentukan kelompok dan frekuensinya sudah dapat juga. Sekarang kita masuk ke pembuatan tabelnya. Nah, di sini sudah jelas ya, pemakan rumput 42, pemakan daging 40. Berarti bisa dibuat dalam tabel. Di situ sangat simpel, yaitu kelompok pemakan rumput ada frekuensinya 42, kelompok pemakan daging frekuensinya ada 40. Simple. Dan terakhir, jangan lupa untuk menentukan judulnya. Apa judul yang paling tepat? Ya, judul yang paling tepat adalah data hewan berdasar makanannya di kebun binatang A. Kita nggak tahu kan kebun binatangnya apa, jadi kita asumsikan kebun binatangnya A. Itu aja ya. Sudahkah kalian mengerti? Jika belum, jangan lupa mengulang bagian yang belum dimengerti. Oke? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada soal. Simple, dari gambar. Sekarang tidak ada soal bacaan dari gambar. Nah, di situ sudah simple. Buatlah data hewan yang ada dalam kebun tersebut. Jangan bertanya kepada Pak Teo, Pak, di situ ada singa dan ada kuda. Kenapa nggak saling memakan? Ya, itu namanya soal ya, kadang seperti itu. Orang ada aja, orang pergi ke supermarket membeli nanas 150 buah, ya mana bisa. Kadang kan nggak ada 150 buah juga di dalam supermarket, ya kan? Nah, di situ buatlah data hewan yang ada dalam kebun tersebut. Berarti di situ tentukanlah. Pause video ini. Kalau sudah, buatlah supaya menjadi latihan buat kalian ya. Tentukan data hewan yang ada dalam kebun tersebut. Ingat langkah-langkahnya. 1, mencari informasinya. Informasinya sudah jelas ya di situ. Tertera sangat besar.
Yang kedua, menentukan kelompok dan frekuensi. Menentukan kelompoknya dulu. Yang ketiga, membuat seri datanya yaitu kelompok dan frekuensi. Keempat, menuangkannya dalam tabel. Yang kelima, menentukan judul yang tepat untuk tabel tersebut. Silahkan dibuat. Pause dulu video ini. Nah, sekarang kita cek bagaimana jawabannya. Judulnya adalah data hewan yang ada di kebun, bisa juga data hewan yang tercantum di kebun, bisa juga pokoknya menunjukkan hewan yang ada di kebun itu, ya kan? Kelompoknya apa aja? Yang pertama ada kuda, singa, dan burung. Frekuensinya 2, 4, dan 6. Sudahkah kalian benar? Kalau sudah, kita lanjut. Kalau masih belum benar, silahkan rewind video ini, go back dulu ya, kembali dulu, cek lagi. Mana yang salah, gitu ya. Yang soal kedua, silahkan cek. Dinas Perhubungan di Kota Sumberangin mencatat kendaraan yang melewati jalan tol di kota tersebut. Di hari Senin, Dinas Perhubungan mencatat bla 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 sampai dan 3 mobil box, ya kan? Sekarang perintahnya adalah buatlah data mengenai jumlah kendaraan yang melewati jalan tol tersebut tiap harinya berdasarkan data yang ada. Jelas ya? Silahkan kalian buat. Jangan lupa pause video ini. Buat terlebih dahulu di kertas atau di buku PS-mu, bebas ya kan? Untuk latihan kalian. Jika kalian sudah selesai, silahkan play kembali video ini. Nah, Pak diasumsikan sudah selesai ya. Berarti kita cek di situ adalah data jumlah kendaraan yang lewat setiap harinya. Di situ ada apa aja? Hari Senin frekuensi 43, Kamis 39, Sabtu 47, dan Minggu 55. Sudahkah kalian benar? Kalau sudah, bagus, kamu sudah siap untuk melanjutkan ke latihan soal. Kalau kamu belum benar, coba pahami dulu sih. Apa sih yang belum kamu mengerti? Gitu ya. Dengan cara apa? Kembali lagi ke bagian di mana kamu yang belum mengerti. Kalau memang kamu belum mengerti dari awal sampai akhir, ya silahkan diulangi kembali video ini dari awal sampai akhir sehingga kamu bisa ngerti. Kalau masih nggak ngerti lagi, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke? Nah, itulah membuat data atau menyajikan ya lebih tepatnya menyajikan data sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengerti, bagus, silahkan kerjakan tugas yang diberikan gurumu. Kalau belum mengerti, silahkan putar kembali video ini supaya kamu bisa ngerti ya, maksudnya bisa menyimak lagi dari awal. Kalau memang masih belum mengerti, oke lah, berarti silahkan bertanya kepada guru kalian. Gitu ya. Ini adalah materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.